Hai Sobat Penggerak, salam guru penggerak. Saya Ari Andika Kusuma Dewi. Kali ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, budaya positif. Sebelum masuk pada pembahasan inti, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Sedangkan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bila mana motivasi perilaku manusia dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, hal tersebut termasuk dalam motivasi eksternal. Sedangkan bila motivasi tersebut dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka itu adalah motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang kita harapkan timbul di setiap murid sehingga mereka memiliki motivasi bukan karena untuk menghindari hukuman dan bukan karena sebuah penghargaan yang berlebihan. Untuk posisi kontrol seorang guru terdiri dari guru sebagai penghukum, guru sebagai teman dari murid-muridnya, guru yang suka membuat rasa bersalah di diri muridnya, guru yang memantau setiap aktivitas muridnya, dan guru sebagai manajer bagi muridnya. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah guru sebagai manajer. Dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Untuk keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Peran guru yang menjadi manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif. Bila kita koneksikan antar materi dengan setiap modul, maka dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif yang dijalankan di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Dalam nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Sedangkan dalam visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila.
Sejauh mana pemahaman saya terhadap materi dan apakah ada hal yang menarik? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif terkait kedisiplinan positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Untuk hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saya terkait penerapan konsep inti budaya positif. Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya saat mengalami hal tersebut, perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal baik dan yang harus saya perbaiki dalam menerapkan budaya positif. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Posisi dan perasaan saya sebagai guru baik sebelum maupun sesudah mengenal budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai punishment dan monitor. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak saya melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Tahapan yang pernah saya lakukan sebelum mengenal budaya positif, saya pernah melakukannya, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4, Budaya Positif. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini dan tetap tergerak, bergerak dan menggerakkan.